Salam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersama keluarga dan seluruh anggota jemaat beserta Bapak Ibu Gembala dan pengurus GBP Taman Firaus mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudara seiman, dan juga kami mengucapkan selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur oleh karena Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami, Tuhan kami, pemilik atas hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami, Allah yang lahir menjadi manusia di dalam Kristus Yesus. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus pemilik dari firman itu akan mengartikannya lagi lebih dalam hidup kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, bukan sekedar memahami kebenaran firman-Mu, mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini saya memberi tema khotbah saya, yaitu Allah yang bersama dengan kita. Khotbah ini akan didasari dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita lakukan firman-Nya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika manusia memilih untuk memberontak kepada Tuhan, ketika manusia memilih untuk mengikuti keinginannya dan jatuh ke dalam dosa, ada 3 konsekuensi utama yang dihadapi oleh manusia. Yang pertama, manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan, maka keakraban yang dibangun selama masih di Taman Eden hilang juga. Yang kedua, manusia kehilangan keselamatan. Kenapa? Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden bukan dalam kehidupan dalam kurung waktu yang terbatas, tapi dalam kekekalan Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Dan yang ketiga, manusia kehilangan esensi kemanusiaannya, yaitu gambar dan rupa Allah. Pembacaan yang baru saja kita baca bercerita tentang Natal, bercerita tentang pesan yang luar biasa yang disampaikan, yaitu bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dan dia akan diberi nama Immanuel, yang artinya Allah bersama dengan kita. Kalau kita melihat kata Immanuel, Allah beserta dengan kita, maka inisiatif untuk membangun hubungan itu adalah dari Allah sendiri. Natal itu berbicara tentang ketika Allah mendamaikan dirinya dengan manusia yang seharusnya mati oleh karena dosa. Sebab kata firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Immanuel berarti bahwa Allah hadir, datang menyambangi umatnya, datang menyambangi manusia yang adalah gambar dan rupanya, untuk mengembalikan lagi hubungan antara Allah dengan manusia. Itulah arti Natal, itulah arti Allah Immanuel. Konsekuensi utama dari Allah Immanuel ini, dari Allah yang beserta dengan kita ini adalah terbangunnya hubungan kembali antara Allah dengan manusia dalam Kristus Yesus. Natal berbicara ketika Allah membangun jembatan antara dunia yang fana dengan surga yang kekal. Ketika Allah membangun hubungannya lagi dengan manusia, ketika Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia di dalam bayi Kristus. Itulah sebabnya ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada Yusuf yaitu suami dari Maria, Tuhan bilang begini, jangan engkau tinggalkan Maria, ambil dia, karena sesungguhnya Maria mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus, yang artinya juru selamat.
yang artinya yang akan menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Natal tidak sekedar kita berbicara tentang hingar-bingar persiapan kita. Tidak sekedar kita berbicara tentang pohon Natal yang gemerlap. Tidak hanya sekedar kita berbicara tentang seberapa besar Anda mempersiapkannya. Tetapi kita berbicara tentang bahwa momen Natal adalah momen Allah membangun hubungannya dengan manusia. Dan sesungguhnya yang memutus hubungan itu sendiri adalah manusia. Dan inisiatif untuk membangun hubungan itu adalah Tuhan. Immanuel yang artinya Allah beserta dengan kita adalah usaha Allah sendiri untuk membangun hubungan dan manusia di dalam bayi Kristus, yaitu di dalam bayi Yesus itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Natal itu berbicara bukan lagi sekedar membangun hubungan, tetapi mengangkat manusia, mengadopsi manusia. Kalau di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, di situ disebutkan bahwa setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya, Natal juga berbicara tentang ketika Allah datang ke bumi ini untuk mengangkat kembali manusia dan mengadopsi kembali manusia menjadi milik kepunyaannya kembali. Itulah sebabnya penulis Injil Yohanes mengatakan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Natal inilah yang menjadikan manusia menerima kuasa untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Yang berikutnya, Natal juga berbicara tentang terbangunnya kembali jalan menuju keselamatan. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, upah dosa adalah maut. Artinya bahwa setiap konsekuensi dari dosa itu sendiri adalah maut. Bahwa ketika memilih manusia mengikuti dagingnya, ketika manusia memilih untuk mengikuti keinginannya, ketika manusia memilih untuk tunduk pada perintah iblis, maka pada saat itulah keselamatannya hilang. Allah Immanuel atau peristiwa Natal berbicara tentang ada keselamatan tersedia bagi setiap orang yang percaya dengan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dan peristiwa Natal ini adalah awal dari janji itu diwujudkan, di mana Allah sendiri yang turun untuk menjadi manusia di dalam bayi Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus hadir datang ke dunia ini untuk menggantikan kita. Perjalanan kehidupan Yesus sejak peristiwa Natal itu adalah perjalanan untuk menebus dosa manusia. Perjalanan Kristus ketika Dia lahir di padang Efrata itu adalah langkah awal untuk membawa manusia kepada keselamatan, dan puncak dari keselamatan itu adalah penebusan di Golgota. Karena itu pada saat ini saya menyampaikan kepada kita semua bahwa berita Immanuel, berita Natal, berita keselamatan, berita perdamaian antara Allah dan manusia di dalam peristiwa Natal ini merupakan berkat terbesar bagi setiap orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Tahun 2020 banyak persoalan yang kita hadapi. Sebut saja yang umum, pandemi COVID-19. Dampak-dampak lain dari pandemi COVID-19 juga sangat-sangat membuat manusia begitu banyak menderita. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa peristiwa Natal itu adalah peristiwa pengharapan. Peristiwa Natal itu adalah peristiwa keselamatan. Peristiwa Natal adalah peristiwa ketika Allah datang memberikan berkatnya yang terbaik di dalam bayi Yesus yang lahir di palungan di padang Efrata. Saya atas nama Gembala dan Ibu Gembala dan seluruh pengerja GBB Taman Firdaus mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Biarlah kita bersuka cita karena ada sukacita keselamatan, karena ada sukacita perdamaian, karena ada sukacita kelepasan, karena ada sukacita pengharapan yang kita dapat di dalam Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau firman-Mu telah diberitakan, pesan Natal-Mu telah disampaikan kepada setiap orang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah kami
boleh merasakan sukacita Natal bersama dengan kami, sehingga kami boleh menang dalam setiap persoalan, dalam setiap masalah yang kami hadapi. Kami percaya bahwa semangat Natal, semangat yang dibawa oleh Yesus Kristus yang lahir menjadi manusia itu adalah semangat kemenangan bagi setiap orang. Diberkatilah kehidupan kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati berlipat kali ganda kesehatannya, kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan mereka. Begitu juga bagi seluruh pengurus dan terlebih setiap anggota jemaat-Mu. Tuhan berkati dengan melimpah. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang bersama dengan kami. Dimuliakan nama-Mu selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.